Salam teman-teman semua, kita akan kembali bersama-sama akan belajar firman Tuhan dalam eksposisi Alkitab dan kita mau supaya kesempatan ini boleh kita jadikan kesempatan untuk memperdalam firman Tuhan. Kali ini kita akan membahas Kejadian pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelumnya, mari yuk kita berdoa. Kami bersyukur karena ada waktu untuk kami kembali membahas firman Tuhan. Ya Roh Kudus berkuasa atas setiap kami lebih lagi, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami siap, tolong kami Tuhan, dalam Yesus. Amin. Kejadian pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berusia 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lalu katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikianlah firman Tuhan yang berbagai setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada banyak orang ketika masuk mobil langsung memakai safety belt. Nampaknya sungguh-sungguh ia mentaati aturan lalu lintas. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu pakai safety belt? Mungkin jawabannya akan menunjukkan apakah dia sungguh-sungguh taat karena kesadaran atau karena takut. Takut nanti dapat tilang dari Pak Polisi. Takut kalau dilihat orang nggak enak. Ya. Eh, Takut nanti kalau ada kecelakaan saya terbentur dan saya bisa dapat masalah. Jadi ada banyak sekali alasan orang mentaati peraturan. Sama seperti saudara pakai helm. Saudara pakai helm naik motor itu karena takut karena ada polisi atau karena saudara memang sungguh-sungguh untuk eh, mentaati aturan lalu lintas yang ada. Kita semua punya alasan untuk melakukan satu ketaatan akan sebuah aturan. Dalam eksposisi kali ini kita mau belajar dari ketaatan Abraham. Apakah ketaatan Abraham karena ia takut kepada Tuhan atau karena alasan lain? Yuk kita teliti bersama ya bagian-bagian firman Tuhan. Ini adalah kisah lanjutan tentang janji Tuhan kepada Abraham dan nampaknya ini adalah bagian penting karena ini adalah puncak dari sebuah janji yang tergenapi yaitu lahirnya Ishak. Dalam teks kita disebutkan Tuhan memperhatikan Sarah. Jadi ada dua kata dalam ayat pertama ini yang penting menurut saya. Yang satu adalah memperhatikan dan yang kedua adalah melakukan. Jadi pertama Tuhan memperhatikan. Kata memperhatikan ini bisa diterjemahkan dengan berkunjung. Ya. Berkunjungnya Tuhan biasanya membawa dua hal. Yang pertama ada kutuk atau berkat. Ya. Nah, dalam konteks ini pastinya ia datang untuk membawa berkat. Dalam kunjungannya Tuhan kepada Abraham ketika kasus Sodom dan Gomora itu membawa kutuk ya. Jadi Tuhan memperhatikan. Sesungguhnya sepanjang kehidupan Abraham bersama dengan Sarah ketika dia dipilih oleh Tuhan, sebenarnya ada banyak sekali karya-karya Tuhan yang memperhatikan mereka. Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga, memberikan berkat karena memang Tuhan menjanjikan itu kepada mereka. Jadi sepanjang kehidupan mereka sebenarnya ada banyak peristiwa itu. Tapi dalam teks ini mau menegaskan bahwa saat ini ada sesuatu yang fokus kembali ya. Ada sesuatu yang lebih utama lagi, yaitu Tuhan memperhatikan Sarah untuk sebuah peristiwa besar ini. Nah, apa yang dilakukan Tuhan dalam ketika ia berkunjung itu? Saudara, dalam teks kita disebutkan dia melakukan sesuatu kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Saudara, kata melakukan ini sesungguhnya adalah gambaran dari kemutlakan kekuatan Tuhan. Jadi ia melakukan sesuatu bukan karena keinginan atau desakan dari pihak lain, tapi karena Tuhan ingin. Tuhan ingin melakukan sesuatu kepada Sarah dan Abraham ini.
Jadi ada sesuatu yang secara mutlak Tuhan lakukan pada teks kita ini. Nah, kakak-kakak yang terkasih, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita melihat bahwa Tuhan berkunjung kepada Sarah itu karena Tuhan memang rindu melakukannya. Tindakan kasih Allah kita temukan dalam teks ini bukan ditentukan oleh Abraham yang mungkin setia kepada Tuhan atau persembahan-persembahan yang sudah diberikan Abraham, bukan. Tapi sungguh-sungguh karena Tuhan mengasihi dan tidak ada intervensi sedikit pun dari sikap-sikap manusia, sikap-sikap Abraham dan Sarah dalam konteks ini. Ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan sungguh-sungguh benar-benar adalah kemutlakan dari kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Ini benarlah apa yang disebutkan dalam Titus 3 pasal yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena kebaikan, perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Jadi karena rahmat Tuhanlah, bukan ada satu usaha sedikit pun dari kita yang membuat kasih Tuhan itu nyata. Dalam kisah Tuhan memperhatikan Sarah dan melakukan sesuatu itu karena sungguh-sungguh Tuhan mau melakukannya, bukan karena ada satu tindakan apapun dari Sarah maupun juga Abraham. Dan kisah kita menunjukkan apa yang dilakukan Tuhan adalah membuat Sarah lalu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Jadi konteks maskulinitas di dalam teks kita terlihat sekali bahwa apa yang dilakukan perempuan ini, istrinya, Sarah ini, dia melahirkan anak-anak bagi Abraham. Jadi sungguh-sungguh ini adalah sesuatu yang menggambarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh sang istri adalah dalam kekuasaan suaminya. Dan dalam keterangan ayat yang kedua disebutkan pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi peristiwa ini terjadi setelah Abraham berumur 100 tahun. Jadi kalau kita menarik dari pertama kali dia dipanggil dan diberikan janji oleh Tuhan, 75 tahun usianya, dan lalu baru digenapi pada usia 100 tahun, maka perlu ada 25 tahun perjalanan Abraham menunggu penggenapan ini. Maka ada banyak sekali dinamikanya, saudara. Dan waktu yang Tuhan tetapkan ketika ia berumur 100 tahun adalah waktu yang memang baik adanya. Dan itu yang Tuhan wujudkan sebagai penggenapan dari rencananya. Saudara, kalau kita melihat 25 tahun, wah panjang banget ya, saudara. Dan 25 tahun itu ada banyak peristiwa terjadi. Tapi kita meyakini bahwa Tuhan bukan baru ingat dengan janji Abraham ketika ia umur 100, tapi memang Tuhan berproses dalam bersama-sama dengan Abraham sehingga waktu yang Tuhan tetapkan untuk lahirnya Ishak ada pada ketika usia Abraham 100. Kita meyakini bahwa semua perjalanan kehidupan kita adalah bagian dari proses Tuhan menggenapi rencananya. Dan kita melihat bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita merujuk pada Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11 ini, waktunya itu ditulis dengan huruf kecil nya, saudara. Bukan waktunya Tuhan, gitu ya, waktu Tuhan. Tapi waktunya, waktu peristiwa itu terjadi. Jadi semua peristiwa dalam kehidupan kita yakini bahwa seluruh peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita adalah waktu yang tepat ketika peristiwa itu terjadi. Karena di balik semua peristiwa itu ada Tuhan juga yang memberikan izin, memberikan kesempatan untuk itu terjadi, sehingga ia menuju kegenapan dari apa yang dia rencanakan atas kita, masa depan yang penuh harapan. Dan seringkali kita tidak bisa menyelami apa yang dipikirkan Allah dari awal sampai dengan akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11 menegaskan soal itu. Dan terlihat sekali dalam kisah kita, Abraham mendapatkan anak itu setelah 25 tahun dijanjikan dan baru umur 100 tahun, dia mendapatkannya. Jadi saudara, waktunya Tuhan itu memang waktu yang Tuhan pilih sendiri. Tapi bukan berarti bahwa peristiwa-peristiwa sebelumnya adalah sesuatu yang buruk. Tapi memang itu adalah peristiwa-peristiwa yang indah pada saat itu terjadi, pada waktunya. Jadi kita belajar dari ayat 1 sampai dengan 2 ini bahwa Tuhan itu berdaulat penuh dalam menggenapi janjinya. Tuhan berdaulat penuh atas segala sesuatu yang terjadi. Nah, ini penting untuk kita cross check ya. Apakah kita memang memposisikan Tuhan sebagai sosok berdaulat atau kita memposisikan dia sebagai hamba kita? Cek coba doa kita. Ketika kita mempermohonkan sesuatu dalam doa kita. Apakah sungguh-sungguh kita memposisikan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita? Beberapa doa ditutup dengan jadilah kehendakmu, menggambarkan otoritas, kuasa, absolutitas itu ada pada Tuhan, bukan pada kita.
bukan pada apa yang kita lakukan, bukan pada ketaatan kita, bukan pada usaha-usaha kita untuk menyukakan hati Tuhan dan Tuhan memberikan, bukan. Karena Tuhanlah yang tahu, Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang berdaulat untuk memberikannya buat kita. Kita perlu cek bagaimana kehidupan kita. Yang kedua, mari kita memperhatikan ayat yang ketiga dan keempat. Di situ disebutkan, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak. Ada dua hal yang dilakukan oleh Abraham ketika Ishak lahir, yaitu menamai anaknya dengan Ishak. Lalu yang kedua adalah menyunat Ishak. Dua hal ini sesungguhnya adalah gambaran dari apa yang menjadi ketaatannya Abraham. Kalau sekedar kita membaca ayat ini sepintas lalu, maka mungkin kita akan ya nggak menemukan pergumulan Abraham ketika menamai Ishak dan menyunatkan Ishak. Tapi coba kita renungkan, saudara. Ishak itu nama yang unik pada zaman itu, karena artinya ketawa. Saudara, ada banyak tradisi mungkin yang punya nama-nama pemberian nama pada seorang anak itu dengan nama-nama yang unik ya. Saya punya ada satu teman yang dari suku tertentu yang namanya Monitor ya. Karena ayahnya pertama kali melihat ketika dia lahir itu adalah Monitor, dan dalam tradisi sukunya itu dia memberikan nama pada anaknya sesuai dengan apa yang dilihat oleh ayahnya pertama kali. Wow, ini sesuatu tradisi yang unik sekali ya. Dan uh, pastinya sesuatu yang dilihat itu dia jaga sekali ya, jangan sampai ketika dia melihat ada sesuatu yang nggak layak diberikan, dilekatkan pada sebuah nama pada seseorang. Nah, seperti nama Ishak, namanya ketawa. Nama itu adalah nama yang unik dan mungkin juga lucu buat banyak orang pada saat itu, karena mungkin nama-namanya yang pada zamannya Abraham nama-nama yang lain, dan Ishak adalah nama yang bukan mudah untuk memberikannya kepada anaknya ini. Ini anak yang pertama, dia mungkin punya impian segala sesuatu, tapi Tuhan mengatakan dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat ke-19, kamu harus menamakan itu Ishak. Karena Ishak membawa kamu mengingat akan peristiwa janji Tuhan yang kamu ketahui. Kamu dan Sarah, istrinya, sungguh-sungguh menertawakan janji Tuhan itu. Dan ketika ia menamakan Ishak, maka ia akan terus ingat bahwa Tuhan pernah berjanji dan aku menertawainya. Aku nggak percaya, ternyata Tuhan memberikannya dan membuat aku bersuka cita. Itu sebuah nama yang unik dan itu pasti mengalami pergumulan khusus yang dialami oleh Abraham ketika memberikan nama itu kepada anaknya yang pertama ini, anaknya Ishak ini, itu luar biasa sekali pergumulannya. Jadi memberi nama Ishak adalah sesuatu yang tidak mudah buat Abraham. Jadi kita harus uh, coba rasakan, coba membayangkan bagaimana pergumulan Abraham ketika memberi nama Ishak pada anaknya ini. Yang kedua, sebagai seorang yang menantikan anak begitu lama sekali, apalagi dia sudah sepuh sekali, udah tua 100 tahun ketika ia mendapatkan anak ini, saudara. Kita menemukan bahwa pasti dia menyayangi anaknya, tapi dia harus menyunat anaknya, membuat anaknya dalam posisi yang sakit pada saat itu ya. Karena proses sunat pada saat itu adalah sesuatu yang bukan sederhana. Kalau zaman sekarang sunat ada banyak teknologi yang begitu cepat, higienis, dampak-dampak negatifnya mungkin bisa dikurangi. Tapi pada masa itu sunat begitu luar biasa mendebarkan juga, karena bisa saja infeksi terjadi atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Apalagi anak ini masih kecil, saudara. 8 hari, saudara. Itu sesuatu yang sangat-sangat sangat-sangat berat pada zaman itu. Apalagi tradisi sunat baru saja Tuhan nyatakan pada Abraham. Maka ketika Abraham menyunatkan Ishak, saudara, itu sesuatu yang gak mudah untuk Abraham. Tapi terlihat sekali ketaatan Abraham. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Kejadian 19 ayat 10 sampai dengan 12 dikatakan bahwa Tuhan meminta anaknya disunat dan itu adalah sebuah tanda perjanjian dengan Tuhan. Wow, ini sesuatu yang bergumul sekali, saudara. Kontras dengan apa yang dilakukan Abraham, Musa dalam kisah Keluaran pasal yang keempat ayat 24 sampai dengan 26. Bahkan dia tidak menyunatkan anaknya sampai Tuhan mau membunuh anaknya, membunuh Musa, saudara. Dan Zipora istrinya lalu menyunatkan anaknya, saudara. Itu menggambarkan bahwa ada satu kegelisahan, ada satu
tarik ulur dari seorang ayah untuk menyunatkan anaknya bukan perkara yang mudah. Dan ini dilakukan oleh Abraham karena ketaatannya. Sudah tergambar sekali ketaatan Abraham pada Tuhan ketika Ishak ini lahir. Padahal prosesnya dia jatuh bangun. Dan ada banyak sekali kisah Alkitab menggambarkan jatuh bangunnya Abraham dalam mengenal Tuhan. Jadi dia pernah berbohong ketika dia pergi ke Mesir dan dia berbohong tentang Sarah kepada Firaun. Dia pernah meragukan Tuhan sampai dia berpikir Eliezer hambanya akan mewariskan seluruh harta bendanya. Dia pernah menyetujui ide Sarah untuk memperoleh anak dari Hagar, budak dari Sarah. Dia bahkan pernah menertawai janji Tuhan, bahkan dalam umur yang 100 tahun setelah panjang perjalanan yang menantikan itu, saudara. Jadi tergambar sekali Abraham ini naik turun, saudara, dalam hidupnya. Bahwa Tuhan memilih Abraham bukan karena Abraham baik. Tuhan memilih Abraham dari Ur Kasdim bukan karena dia satu-satunya orang Ur Kasdim yang tidak menyembah berhala. Bukan karena Abraham itu sikapnya baik pada sesama, bukan. Karena Tuhan ingin pada Abraham. Jadi kuasa absolutnya ada pada Tuhan dan Tuhan memilih Abraham karena dia memang mau memilih Abraham. Saudara, terlihat sekali ada banyak sekali orang yang diajak untuk taat. Dan taat itu harus berdasar pada pengenalan akan Tuhan. Abraham menamai Ishak, menyunatkan Ishak karena Tuhan, karena Abraham kenal Tuhan. Setelah 25 tahun perjalanannya kenal Tuhan dan Abraham lalu mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Setelah jatuh bangunnya dia mengenal Tuhan dengan ketidaktaatannya, dengan ada banyak sekali peristiwa. Sudah dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab digambarkan soal ketidaktaatannya kepada Tuhan. Ada banyak sekali karena mereka tidak kenal Tuhan. Saul tidak kuat menanti datangnya Samuel dalam sebuah pertempuran, maka dia mengambil alih tugas Samuel dan itu sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Murid-murid ketika menantikan Roh Kudus, mereka kumpul di satu tempat, tapi lalu dia melakukan sesuatu yang mungkin bukan perintah Tuhan, yaitu memilih penggantinya Yudas. Dan akhirnya Matias yang dipilih itu, ya kita nggak dengar lagi kisahnya, apa prestasinya. Saudara. Jemaat mula-mula dalam kisah di Tesalonika, mereka gelisah tentang menanti datangnya Tuhan, dan mereka lalu melakukan sesuatu yang lain. Pengharapannya berubah, saudara. Saudara, banyak sekali tokoh-tokoh peristiwa-peristiwa dalam Alkitab yang menjadi tidak taat karena mereka tidak kenal Tuhan. Abraham memilih untuk taat karena ia kenal Tuhan. Dan Tuhan menggenapi janjinya. Dan itu membuat Abraham mau tunduk pada Tuhan. Saudara, apa yang membuat saudara taat pada Tuhan? Apakah saudara karena takut? Apakah karena saudara menantikan sesuatu dan saudara seperti negosiasi dengan Tuhan karena ketaatan saudara lalu Tuhan kita minta untuk memenuhi apa yang kita inginkan? Atau karena memang saudara kenal Tuhan? Tuhan yang pasti menggenapi janjinya pada saudara. Tuhan yang pasti memberikan yang terbaik bagi saudara dan saudara mau taat karena kita tahu Tuhan pasti memberi yang terbaik. Yang ketiga, saudara. Di penutup kisah kita disebutkan, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Jadi perkataan ini membawa dua sisi ya. Masa lalu di mana Sarah meragukan apa-apa yang dilakukan oleh Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan. Karena dia sempat tertawa ketika Tuhan menjanjikan engkau akan melahirkan pada masa tuanya. Tapi juga Tuhan membuat Sarah tertawa ketika Sarah akhirnya terbukti dia mempunyai anak. Itu memberikan gambaran sukacitanya Sarah luar biasa. Dan bukan hanya Sarah, dalam teks kita disebutkan, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Saudara, terlihat sekali bahwa peristiwa lahirnya Ishak membuat Sarah bersukacita, tertawa, tapi juga dalam teks kita disebutkan bahwa orang-orang di sekitar juga menjadi tertawa. Jadi seperti apa yang disebutkan di dalam 1 Korintus 12 ayat 26, karena jika satu anggota menderita, semua orang turut menderita. Jika satu orang dihormati, semua orang akan bersuka cita. Dan ini terjadi pada Sarah, saudara. Jadi menjadi penting juga kita bertanya dalam diri kita. Kalau Sarah dalam peristiwa lahirnya Ishak membuat banyak orang mengenal Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mereka jadi tahu tentang apa yang Tuhan lakukan, mereka menjadi bersuka cita juga. Apa yang membuat orang memuliakan Tuhan?
Saat bertemu saudara, ini pertanyaan yang baik sekali. Apa yang membuat orang memuliakan Allah saat bertemu dengan saudara? Kalau dalam berjumpaan dengan Sarah banyak orang yang bersuka cita, kalau saudara bagaimana? Saudara pasti perlu kita periksa apakah banyak orang juga memuliakan Tuhan karena perjumpaan dengan kita. Kisah kita ditutup dengan sebuah kesaksian dari Sarah. Siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak. Ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara, peristiwa lahirnya Ishak membuat Sarah juga kenal tentang Tuhan. Apa peristiwa dalam hidup saudara yang membuat saudara makin kagum sama Tuhan? Ini penting untuk kita periksa. Sehingga sungguh-sungguh kita menjadi menjadi orang yang kenal Tuhan dan menempatkan diri pada ketaatan karena kita kenal Tuhan dan bersuka cita menjalani ketaatan itu bukan karena berat, karena takut ya, karena beban, bukan karena kita kenal Tuhan. Dan orang akan menjadi kagum dengan Tuhan ketika melihat ketaatan kita. Ada 3 hal yang kita pelajari pada kesempatan eksposisi ini. Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan menggenapi janjinya karena kasihnya. Bukan karena manusia bersikap sesuatu, ada intervensi dari pihak lain. Bukan, karena absolut kuasa dan kasih Tuhan itu memang mau dinyatakan oleh Tuhan sendiri pada kita. Yang kedua, ketaatan adalah hasil pengenalan akan Tuhan. Abraham menjadi taat kepada Tuhan, memberikan nama Ishak, menyunatkan Ishak, karena dia kenal dengan Tuhan. Saudara dan saya juga perlu untuk taat, bukan karena takut, tapi karena kenal Tuhan. Lalu ada penggenapan janji Tuhan yang membuat semua orang sukacita. Jadi semua penggenapan janji Tuhan itu harusnya membuat semua orang sukacita. Cek dalam diri kita. Ada banyak peristiwa yang Tuhan genapi sebenarnya. Tuhan setia, Tuhan melindungi, Tuhan mencukupkan. Tapi seberapa banyak kita bersukacita? Atau kita justru menanti sesuatu yang sebenarnya ada sesuatu yang kita bangun, impian yang kita bangun pada pikiran kita, bukan pada pikiran Tuhan. Maka jangan-jangan kita tidak bersukacita karena sesungguhnya kita nggak sadar Tuhan sedang menggenapi setiap hari rencananya. Semoga 3 hal ini Tuhan berikan untuk kita memahami Kejadian pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 7. Yuk kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada kisah tentang Abraham yang menunjukkan ketaatan karena mengenal Tuhan. Ishak Tuhan hadirkan dalam hidupnya sehingga ia mengenal Tuhan sebagai Allah yang memenuhi janji. Bila kami juga sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan dan mau memberikan diri kami dalam ketaatan bukan karena kami takut, bukan karena ada keinginan sesuatu yang kami harapkan, tapi kami kenal Tuhan. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberikan yang baik bagi kami. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Kami berdoa dalam Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa lagi dalam eksposisi lainnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa.